Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya hormati para pejabat utama, yang saya hormati rekan-rekan media, jurnalis, mitra dari Polres Ketapang yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara umum wilayah Kabupaten Ketapang hingga akhir tahun 2023 ini kita berada pada hari terakhir di tahun 2023. Alhamdulillah secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Ini tidak lepas dari kerjasama, support, dan dukungan seluruh elemen yang selama ini telah banyak mendukung jajaran Polres Ketapang dalam pelaksanaan kegiatan baik Harakam Tikmas, penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat, baik dari unsur pemerintah daerah, TNI, instansi vertikal, maupun dari rekan-rekan media dan jurnalis yang telah banyak memberikan support dan dukungan kepada kita semua. Sebelum saya lanjutkan, ini suaranya kira-kira jelas saya? Agak jelas ya. Baik, selanjutnya sedikit mohon maaf atas keterlambatan, mengingat tadi dalam waktu yang bersamaan ada juga kegiatan yang harus kami ikuti. Pada kesempatan sore hari ini kami akan merilis sedikit secara umum kegiatan dari Polres Ketapang, khususnya terkait dengan Kamtipmas maupun kegiatan penegakan hukum. Secara umum di wilayah Kabupaten Ketapang, tingkat kriminalitas pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2022. Hal ini merujuk kepada perbandingan jumlah pelaporan kasus tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2023 dengan jumlah pelaporan pada tahun 2022. Tercatat sebanyak 574 laporan polisi yang ditangani Polres Ketapang sepanjang tahun 2023. Sebagai perbandingan di tahun 2022 sebanyak 507 kasus tindak pidana yang dilaporkan. Artinya di tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebanyak 67 kasus tindak pidana atau sebesar 11% apabila berbanding dengan tahun 2022. Ditinjau dari faktor penyelesaian perkara, terjadi kenaikan pula persentase keberhasilan penyelesaian perkara pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2023 dari total 574 laporan, Satreskrim Polres Ketapang berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 562 laporan atau 96,7% tingkat penyelesaian perkara. Sedangkan di tahun 2022 tingkat penyelesaian perkara tercatat di angka 86,2%. Sedikit uraian tindak pidana yang diselesaikan. Untuk kejahatan konvensional tahun 2022 yang dilaporkan 457 kasus, yang diselesaikan sebanyak 389 kasus. Di tahun 2023 kejahatan konvensional yang dilaporkan sebanyak 530 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 511 kasus. Kemudian selanjutnya untuk jumlah tersangka yang terlibat kasus tindak pidana pada tahun 2023 berjumlah 427 tersangka dengan rincian tersangka laki-laki dewasa sebanyak 399 tersangka, wanita dewasa 20 tersangka, dan remaja di bawah umur sebanyak 8 tersangka. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi, selama tahun 2023 untuk kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Satreskrim Polres Ketapang adalah sebanyak 5 laporan polisi
yang terdiri dari sebagai berikut. 3 laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 29 September 2023, 30 November 2023. Ketiga laporan polisi ini terkait dengan dugaan penyimpangan pada pengelolaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang terjadi di Kecamatan Delta Pawan dengan menggunakan dana APBN tahun 2016. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini senilai Rp548.397. Terkait kasus ini sudah ditetapkan sebanyak 6 orang tersangka dan saat ini dalam proses pemberkasan perkara. Kemudian 2 laporan polisi lain yang terkait dengan penyimpangan dana desa, yaitu laporan penyimpangan dana desa Lembah Mukti Kecamatan Manis Mata dengan dugaan kerugian yang dialami negara senilai Rp250 juta dan laporan penyimpangan dana desa Kuala Tolak Kecamatan Mata Gilir Utara dengan dugaan kerugian yang dialami negara senilai Rp180 juta. Saat ini proses penanganan kedua laporan ini dalam tahapan gelar perkara. Terkait dengan kasus Melonjong, di rentang tahun 2023 terdapat satu kasus kejahatan yang menjadi atensi publik, yaitu kasus meninggalnya seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Yesa yang diduga meninggal secara tidak wajar di rumah orang tua angkatnya di Kecamatan Sandai pada tanggal 23 November 2023 lalu. Melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan menerapkan metode scientific crime investigation, pada 3 Desember 2023 penyidik Polres Ketapang menetapkan 7 tersangka. Di antaranya adalah kedua orang tua angkat korban, di mana para tersangka memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Adapun dari hasil pemeriksaan, motif dari para tersangka melakukan penyiksaan kepada korban dikarenakan korban dianggap sering tidak jujur, misalnya mengambil barang serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut tersangka tidak bisa ditolerir dan harus diberikan peringatan dan teguran serta tindakan. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Ketapang dan penanganan perkara sudah tahap 1. Selanjutnya terkait dengan kasus tindak pidana narkoba, pada tahun 2023 ini Polres Ketapang menangani sebanyak 96 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, naik sebanyak 3 kasus jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat terjadi 93 kasus. Untuk pelaku dan barang bukti yang berhasil diamankan dari penanganan kasus tindak pidana narkoba tahun 2023 ini adalah untuk tersangka sebanyak 129 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 113 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Kemudian barang bukti sabu total seberat 833,90 gram, ekstasi sebanyak 53 butir. Dari hasil diamankannya barang bukti sabu seberat 833,90 gram oleh Polres Ketapang selama tahun 2023, di mana setiap gramnya dapat digoreng oleh 8 orang, sehingga Polres Ketapang setidaknya sudah menyelamatkan sekitar 6.672 warga masyarakat dari bahaya narkoba. Ke depan pada tahun 2024, Sat Narkoba Polres Ketapang menargetkan setidaknya 1 kg barang bukti sabu untuk dilakukan pengungkapan. Selanjutnya terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun 2023 terjadi 57 kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan korban meninggal dunia sebanyak 39 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022 di mana terjadi 63 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal sebanyak 40 jiwa. Terjadi penurunan angka kasus kecelakaan sebanyak 6 kasus atau sekitar 9,5%.
Begitu juga jumlah korban meninggal dunia yang menurun 1 jiwa atau sekitar 0,6%. Polres Ketapang saat ini juga sedang menggelar operasi terpusat Mantap Berata Kapuas 2023-2024 sebagai langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilu legislatif maupun pilpres tahun 2024. Sebanyak 162 personel Polres Ketapang dilibatkan dalam operasi Mantap Berata ini yang dibagi dalam beberapa satuan tugas. Yang pertama, satuan tugas preventif, yaitu melaksanakan deteksi dini. Yang kedua, melaksanakan deteksi dini, mengantisipasi dan mencegah potensi gangguan dan ancaman. Yang kedua adalah satgas preventif, melaksanakan pengamanan dalam setiap tahapan pemilu, melaksanakan pengaturan, pengawalan, serta patroli, cipta kondisi di tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pileg maupun pilpres atau kegiatan kampanye. Secara keseluruhan, tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ketapang sepanjang selain menggelar operasi terpusat Mantap Berata tahun 2023-2024, Polres Ketapang juga saat ini sedang melaksanakan operasi Lilin Kapuas 2023 untuk pengamanan perayaan Natal 2023 dan malam pergantian tahun 2024, di mana sebanyak 80 personil Polres Ketapang diterjunkan dalam operasi ini. Adapun objek pengamanan dalam operasi Lilin Kapuas tahun 2023 ini sebanyak 94 gereja di wilayah Kabupaten Ketapang yang melaksanakan misa serta kegiatan masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun. Dalam pelaksanaan operasi Lilin ini, Polres Ketapang juga bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai unsur dan stakeholder terkait, diantaranya unsur TNI, unsur pemerintah daerah, terkait dari BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur-unsur masyarakat lainnya seperti Dinas Kesehatan maupun dinas yang lain sebagainya. Polres Ketapang dalam pelaksanaan operasi Lilin ini juga menyiapkan 2 pos pengamanan, yaitu di pos 82 Pasar Baru dan pos Gereja Santo Agustinus. Selain itu juga menyiapkan 1 pos pelayanan di pos terpantas Simpang Tugu Ala-Ala serta 1 pos terpadu di Bandara Ali Usman dalam mendukung kegiatan operasi Lilin 2023. Secara keseluruhan, tren gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Ketapang sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya dinamika kegiatan masyarakat serta situasi Kamtibmas yang terus berkembang. Tentunya dalam hal ini Polres Ketapang akan terus berupaya untuk menekan segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas agar tidak menjadi gangguan nyata melalui peningkatan pelaksanaan tugas rutin dan insidentil serta melalui sinergi baik itu bersama unsur TNI, pemerintah daerah Ketapang, instansi pemerintah lainnya, organisasi kemasyarakatan, termasuk dengan rekan-rekan media dan jurnalis khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang, dan tentunya juga bersama-sama dengan segenap warga yang ada di Kabupaten Ketapang untuk menjaga serta memelihara Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Baik, secara umum kurang lebih demikian rilis akhir tahun yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan rilis kali ini kami juga menghadirkan beberapa tersangka narkoba dari beberapa kasus yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan tersangka yang dalam proses penanganan. Yang kami hadirkan di belakang ada sekitar sebanyak 8 tersangka. 8 tersangka ini saat ini sedang melaksanakan proses penyidikan, pemeriksaan lebih lanjut, dan kita upayakan
kita lakukan pengembangan lagi sehingga dapat mengungkap pelaku yang lain maupun jaringan-jaringan narkoba yang lainnya. Selain itu juga kita menghasilkan beberapa barang bukti yang ada di depan terkait dengan kasus narkoba, pidana dan kasus pidana umum. Mungkin kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah di rekan-rekan ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, Yasmin dari Sorot 10. Pak Kapolres, penanganan kasus Yesa ini apakah masuk dalam kategori pembunuhan berencana dan hasil visumnya seperti apa? Karena kita belum mendengar hasil visum itu seperti apa. Terima kasih. Baik, untuk kasus Yesa sendiri saat ini pasal yang kita persangkakan masih sebagaimana terakhir kita rilis kemarin. Namun kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Proses penyidikan masih kita lakukan secara intensif dan kita juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Ada beberapa hal yang masih memang perlu kami lengkapi. Di antara yang pertama rekam medis Yesa di Rumah Sakit Sudarso, kemudian pemeriksaan lebih lanjut kepada kedokteran forensik serta dokter yang melakukan visum korban waktu pertama kali di Sandai, serta barang bukti dan saksi lainnya yang diminta oleh kejaksaan untuk kami tambahkan dan kami lengkapi. Saat ini memang proses masih berlanjut, termasuk terkait dengan CCTV, memang masih kita upayakan untuk kita munculkan lagi, karena terakhir memang data-data yang ada di CCTV dihapus. Masih kita upayakan untuk memunculkan lagi data rekodnya. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Ya, sudah mulai. Baik, mungkin saya kira demikian, karena ada kegiatan press release di tingkat provinsi, kami harus bergabung juga. Apabila ada hal yang lain yang ingin ditanyakan dan dikomunikasikan lebih lanjut, dapat berkomunikasi dengan saya, saksi humas maupun jajaran Polres Ketapang yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih atas support dan dukungan rekan media selama tahun 2023. Harapan kita di tahun 2024 kita dapat semakin mengoptimalkan dan memantapkan sinergi kolaborasi dan kerjasama kita dan rangka mendukung Kamtipmas di wilayah Kabupaten Ketapang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kehilangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian konferensi pers Kapolres Ketapang tahun 2023 ya, Yasmin Umar.